Serta dikur rambutnya. Lu yang good. Kemudian yang kedua yaitu menggalang kemitraan dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan pesantren sehat. Dalam hal ini pelaksanaan penyelenggaraan pesantren sehat bisa dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan pihak puskesmas ataupun berkoordinasi dengan kepala desa. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penyelenggaraan pesantren sehat yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya pesantren sehat. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas kader pesantren melalui pelatihan. Nanti ketika kami para kader-kader santri, kader penyelenggaraan pesantren sehat pulang ke pesantren masing-masing, nanti datanglah para tim-tim ataupun pihak daripada puskesmas untuk melatih kami kembali, insyaallah. Yang keempat, tentang pelaksanaan penyelenggaraan pesantren sehat yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan. Dalam hal ini yang akan dilakukan oleh kiai ataupun para ustaz ketika memberikan pendidikan kesehatan di sela-sela kegiatan pengajian. Seperti kalau di pondok kami ngajinya siang, malam, pagi sebentar, kemudian sekolah, sore mungkin ada sela-sela yang kosong, ataupun antara setelah zuhur dengan pengajian siang ada sela-sela kegiatan yang kosong. Mungkin di situ para ustaz kami ataupun kiai bisa melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan, insyaallah. Kemudian yang kelima yaitu mengupayakan lingkungan aman dan sehat. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan dinas kesehatan dan puskesmas. Ini saudara. Yang keenam yaitu meningkatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini dinas daripada puskesmas perlu adanya upaya pelayanan kesehatan dasar yang mengutarakan promotif dan preventif. Nah, ini tentang cara-cara mencegah penyakit ataupun pemeriksaan yang sempurna. Pemeriksaan yang sempurna, bukan pemeriksaan virus corona. Yang ketujuh yaitu menggerakkan masyarakat pesantren agar berperan serta dalam upaya kesehatan lingkungan di pesantren. Dalam hal ini yang akan berperan serta yaitu adalah kami selaku santri, yaitu dalam mewujudkan pesantren sehat. Kami yang berpartisipasi dalam hal ini melalui gerakan-gerakan pemberantasan sarang nyamuk, bukan pemberantasan nyamuk doang. Sarangnya besar-besar. Kemudian gerakan bebas rokok di pesantren itu alhamdulillah udah dijalankan. Kemudian gerakan cuci tangan pakai sabun. Ini mungkin ada nanti yang belum cuci bekas dan cuci tangan pakai sabun. Kemudian asuhan mandiri, jangan menjalankan penyelenggaraan pesantren sehat aja ketika ada di puskesmas doang, tapi juga harus asuhan mandiri, pemanfaatan perkarangan pesantren dan gerakan jajanan sehat. Ini tidak hanya jajan, makan masak sendiri juga harus sehat. Nanti jajannya sehat, makan sendiri kan sehat. Ini di pondok pesantren Syariful Ma'rifah juga sang pimpinan menerapkan kalau kami santri yang tidak masak sendiri, yaitu ambil nasi di kompleks santriwati apabila ada mahramnya, itu diwajibkan untuk membawa semacam rantang, tidak boleh dengan
piring karena perjalanannya agak sedikit jauh. Kalau tidak memakai rantang, langsung dalam piring. Ada asap-asap atau debu-debu yang menempel di makanan kita. Itu termasuk penyelenggaraan pesantren dakwah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan secara periodik, yaitu 3 bulan sekali. Ini urusan di puskesmas. Terhadap pelaksanaan kegiatan dan indikator terpilih dalam penyelenggaraan pesantren sehat. Misalnya kami yang terpilih, kami kurang paham. Jadi 3 bulan sekali sang tim dari puskesmas harap memantau. Untuk apa tujuan pemantau tersebut? Tujuan pemantau ada 2. Satu, secara umum. Tujuan pemantau secara umum untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dan permasalahannya agar dapat segera dilakukan upaya mengatasi apabila terjadi penyimpangan. Jika nanti kadang kami ada yang melakukan tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan pesantren sehat, maka ada tim dari puskesmas yang akan mengarahkan. Kemudian ada manfaatnya secara khusus yaitu diperolehnya informasi tentang kegiatan pesantren sehat yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, diperolehnya informasi adanya hambatan atau masalah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Seperti yang contoh tadi, kami tidak melakukan sesuai dengan aturan penyelenggaraan pesantren sehat, maka nanti ada tim puskesmas yang datang untuk mengatasinya. Yang ketiga, diketahuinya apakah perencanaan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik atau perlu revisi. Kami selaku kader pesantren sehat, nanti ketika ada pemantauan daripada tim puskesmas, maka tim puskesmas akan tahu bagaimana kerja kami di lapangan. Apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataupun perlu revisi. Yang keempat, diperolehnya informasi tentang penggunaan alokasi anggaran serta hambatan atau masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kelima, diperolehnya informasi tentang metode dan jenis media yang digunakan. Metode dan jenis media yang kami gunakan misalnya. Nanti karena yang pemantauan itu adalah daripada tim puskesmas. Kemudian yang keenam, diperolehnya informasi tentang